Pada bidang ekonomi, kami berpendapat bahwa wabah COVID menyebabkan berhentinya hampir semua sektor ekonomi, terutama pada sektor yang menghasilkan pendapatan besar bagi negara. Beberapa sektor yaitu pariwisata, transportasi, dan jasa. Bahkan, hal ini menyebabkan penurunan pendapatan hingga PHK besar-besaran yang terjadi di hampir setiap golongan masyarakat. Jelas, hal ini sangat berpengaruh terutama pada masyarakat yang berada di golongan menengah ke bawah, bahkan menyebabkan tindakan kriminal. Menurut kami, pandemi COVID-19 membuat pelajar atau mahasiswa seperti kami harus merasakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sesuai ketetapan pemerintah yang berlaku. PJJ membuat kami harus berperang dengan jaringan internet yang tak sepenuhnya stabil di semua daerah, terutama di daerah terpelosok. Selain itu, tak sedikit dari masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, yang merasakan besarnya beban belajar karena tidak semuanya memiliki ponsel pintar, ditambah pemakaian kuota data internet yang boros. Hanya Kemendikbud sudah mengeluarkan kebijakan yang membantu seperti subsidi kuota, namun tak dapat dirasakan untuk semua golongan. Dampak lainnya adalah pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan tatap muka sekarang beralih ke daring, membuat pelajar merasakan kesulitan dalam menerima pelajaran, dan masih banyak tenaga pelajar yang gagap teknologi atau gaptek, sehingga menjadi penyebab kurang efektifnya proses pembelajaran ini. Beberapa nakes di beberapa rumah sakit hanya menggunakan jas hujan sebagai APD, yang jelas unsur keselamatan sangat diragukan. Bahkan, sudah banyak nakes yang gugur dari tugasnya berperang melawan pandemi ini, akibat kasus yang makin meningkat dan bekerja lebih ekstra. Selain itu, menyebabkan over capacity di beberapa rumah. Nah, jika dari segi mental, nakes yang seharusnya setelah melaksanakan tugasnya harus istirahat di rumahnya, namun untuk beberapa kasus yang beredar, malahan mereka mendapatkan penolakan oleh warga yang berada di tempat tinggal mereka. Selain itu juga, nakes mengalami beberapa permasalahan gangguan psikis, dari insomnia hingga depresi, akibat jam kerja menjadi ekstra dalam menangani pandemi ini. Panik buying juga dirasakan oleh masyarakat saat pandemi COVID-19. Bahkan mereka enggan untuk keluar rumah. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi sekarang, mereka seolah tidak peduli lagi dengan protokol kesehatan yang dibuat oleh peraturan pemerintah saat adanya new normal. Selain itu, masih banyak masyarakat yang tidak memakai masker saat keluar rumah dan mengadakan acara kumpul-kumpul tanpa kepentingan. Hal ini masih dilakukan karena masyarakat tidak lagi peduli terhadap virus COVID-19 dan masih termakan berita hoax yang tersebar luas di lingkungan masyarakat. Dari segi kebijakan yang dibuat pemerintah, masih banyak beberapa hal yang tidak jelas dan rancu, membuat masyarakat menjadi salah tafsir. Pada awal kasus pertama muncul, pemerintah juga terlihat menyepelekan, yang membuat masyarakat tidak tenang hingga menyebabkan terjadinya panic buying atau panik yang berlebihan. Selanjutnya adalah mengeluarkan dana cukup besar untuk influencer dalam mengedukasi masyarakat. Salah satu hal yang menjadi sorotan oleh beberapa pihak dan masyarakat, serta terlihat tidak efektif dalam menurunkan angka kasus COVID-19 pada saat ini. Hal selanjutnya yang disoroti adalah menempelkan poster serta spanduk besar yang banyak dan jelas kurang efektif, bahkan menyebabkan banyak sampah serta menghabiskan banyak biaya. Di samping itu, budaya literasi masyarakat yang masih kurang menyebabkan hal ini menjadi kurang efektif. Saran ekonomi. 1. Upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat bawah
dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami pemutusan hubungan kerja perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasok dan distribusi barang khususnya pangan. 2. Penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyalurannya, sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang mestinya mendapat. 3. Untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, di antaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Saran yang dapat kami berikan untuk membantu mengatasi dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Yang pertama, Kemendikbud harus lebih ketat lagi dalam memberikan bantuan sehingga pemerataan dapat dirasakan oleh semua golongan, serta lebih mengedukasi pihak pengajar yang gagap teknologi. Yang kedua, pihak pengajar dibantu oleh pihak instansi pembelajaran harus bisa menyesuaikan platform pembelajaran dengan penggunaan kuota data internet yang minimum, tetapi tidak membuat aspek keefektifan pembelajaran berkurang. Yang terakhir, pihak keluarga pelajar terutama orang tua harus lebih mendatangi anaknya untuk mempermudah proses belajar si anak dan mengurangi resiko lainnya, juga menjalin kerjasama antara pihak pengajar dan orang tua sehingga dalam hal ini tidak ada yang dirugikan. Adapun saran untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yaitu yang pertama, pihak rumah sakit harus memberikan sesi konseling atau hiburan untuk menurunkan beban psikis yang dirasakan oleh nakes. Yang kedua, tenaga kesehatan haruslah sangat diperhatikan karena pada dasarnya mereka lah yang paling mempunyai resiko terbesar untuk tertular COVID apabila tidak diperhatikan protokol kesehatannya. Tenaga kesehatan juga memang bisa dikatakan sebagai garda terdepan. Namun, pandemi ini tidak hanya tentang mereka dan pemerintah, tetapi ini tentang kita semua. Masyarakat, pemerintah, dan tenaga kesehatan harus membuat benteng bersama-sama sehingga kita semua bisa merdeka dari serangan virus COVID. Saran yang pertama yaitu masyarakat harus lebih peduli terhadap COVID-19 dan mau melakukan PHBS. Untuk yang masih mengadakan pernikahan, alangkah baiknya lebih ketat dan mengikuti protokol yang ada, serta untuk masalah makanan lebih baik dibuat dibungkus untuk meminimalisir adanya kumpul-kumpul. Saran yang kedua yaitu selalu memakai masker ketika keluar rumah dan harus ada keperluan yang jelas, serta selalu membawa hand sanitizer, menerapkan polisi patrol dan menindak tegas yang tidak menggunakan masker sehingga memberikan efek jerah, entah dengan melakukan kegiatan yang membantu dinas sosial seperti membersihkan selokan, jalan, dan lain-lain. Untuk pihak kafe atau restoran, lebih membatasi pengunjung dan melakukan pemeriksaan selain suhu, yaitu bahwa pengunjung datang dengan keluarga yang tinggal serumah. Dari segi kebijakan pemerintah harus membuat aturan yang jelas serta tegas dan berdasarkan riset lapangan sebelum peraturan benar-benar diterapkan sehingga membuat masyarakat paham dan tidak salah dalam menafsirkan maksud kebijakan yang dikeluarkan. Terdapat sanksi tegas dan denda. Pihak pemerintah sebelum sangat terlambat dibandingkan harus mengeluarkan biaya banyak untuk membayar influencer atau membuat poster dan spanduk yang banyak. Lebih baik dana dikeluarkan untuk membeli alat kesehatan dan APD untuk nakes serta melakukan riset kesehatan untuk mengatasi pandemi ini. Kemenkes membuat kebijakan bagi puskesmas menurunkan nakes untuk melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat sesuai wilayah kerja puskesmas yang membuat terciptanya komunikasi dua arah dan melakukan penyuluhan rutin hingga masyarakat paham dan lebih peduli. Di sisi lain, membuat masyarakat lebih memahami tentang COVID-19 dan minimalisir hoax.